Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 645 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 103 ayat 2. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan
Dari kitab Para Rasul 20 ayat 28 begini bunyinya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104 ayat 2 dan ayat 6. Oh
Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampuhan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 680 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita baca secara bergantian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 2 dan ayat 3.
Jemaat diundang berdiri. Berikan kami kuat-Mu, tekun mengikut langkah-Mu, selama kami hidup. Berilah iman yang teguh, meskipun harus menempuh berbagai pencobaan. Pimpin kami semuanya, jemaat-Mu Kau tenangkan. Berilah kami kemenangan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada hari Minggu ini, sekaligus kita merayakan hari turunnya Roh Kudus
atau Pentakoste yang pertama. Diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Yohanes pasal 14 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat ke-26. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada mengikuti ibadah online ini yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 10 hari lalu kita bersuka cita
Karena Yesus Tuhan kita yang kita sembah itu, kita rayakan hari kenaikannya ke sorga. Saat ini sukacita itu semakin bertambah karena Yesus yang naik ke surga itu ternyata turun kembali ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah muridnya, ke tengah-tengah orang banyak, dan termasuk ke tengah-tengah kita. Ia turun melalui Roh Kudus, dan hari ini kita rayakan hari turunnya Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada orang bertanya, kalau toh dalam 10 hari saja Yesus turun kembali dari sorga, lantas ngapain dia naik ke sorga? Saudaraku, ya pertanyaan itu bisa saja kita terima dari orang yang polos hatinya. Saudaraku, kenapa Yesus turun lagi melalui Roh Kudus? Karena ia ingin lebih dekat lagi kepada murid-muridnya. Ia ingin lebih dekat lagi kepada semua orang percaya, termasuk kepada kita. Roh Kudus yang turun itu, saudaraku, dia tidak dibatasi oleh tempat, dia tidak dibatasi oleh waktu, oleh jarak, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, Yesus dalam Roh Kudus, ia dapat ada di mana-mana dalam waktu yang sama. Roh Kudus itu adalah Allah yang menyatakan diri sebagai pengudus, sebagai penghibur, dan sebagai penolong. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus tidak turun melalui Roh Kudus, atau sebut saja Tuhan Yesus turun seperti kala mana ia ada bersama Yesus, tentu Yesus dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh dinding, dibatasi oleh tempat. Dengan kehadirannya melalui Roh Kudus, maka Allah akan bersama-sama dengan manusia selama 24 jam atau selama-lamanya. Pada ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi selama-lamanya, tanpa putus waktu 1 detik pun. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini juga Roh Kudus akan diam di dalam kita selama-lamanya. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Melalui Roh Kudus kita akan bersama-sama hidup. Ayat
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudaraku, Allah Bapa itu kekal selama-lamanya. Yesus itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam aku, berarti selama-lamanya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus, akan memberikan seorang penolong supaya menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran, Roh penghibur, menghibur yang bersedih, sedih karena mengalami kematian dari saudara yang disayangi. Bisa saja sedih karena kemalingan, hartanya banyak hilang. Bisa bersedih karena kena pemutusan hubungan kerja. Bisa bersedih karena masalah keluarga dan lain-lain. Saudaraku, rasa sedih itu kalau dibiarkan berkepanjangan, dia bisa meningkat menjadi keputusasaan. Kalau sudah putus asa, maka Tuhan cenderung akan hilang dari dalam hidupnya. Karena hidup ini adalah perjuangan, hidup ini penuh tantangan. Manusia pasti akan mengalami kesedihan yang membuatnya bisa putus asa. Maka ada Roh Kudus menghibur, menguatkan, menolong. Tuhan ingin agar setiap manusia yang mengalami kesedihan, yang mengalami banyak tantangan, dipulihkan agar tetap berjalan di jalan Tuhan. Nah, saudaraku, Roh Kudus itu harus kita perkenankan masuk ke dalam diri kita, agar kuasa Roh Kudus dapat bekerja dan membuat kita terhibur, membuat kita tertolong. Jangan hanya berkata Roh Kudus, tapi Roh Kudus kita tidak minta untuk bekerja dalam hidup kita. Saudaraku, itu sama dengan mobil tanpa minyak. Mesinnya hebat, oke punya, tetapi tak bisa jalan karena tidak ada minyak. Nah, saudaraku, orang bisa saja merasa hebat, jabatannya tinggi, uangnya banyak, tinggal di rumah mewah, ia terkenal, tetapi ia gampang ditaklukkan oleh masalah yang ada. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita masuk tahun transformasi, tahun perubahan. Tahun perubahan dibelatar belakangi oleh agar kita tidak sama dengan dunia. Karena dunia ini pasti menyesatkan, saudaraku.
Oleh karenanya kita harus berubah. Kita harus bertobat. Kita harus mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Berikanlah dirimu, berikanlah diriku, berikanlah diri kita selalu dikuasai Roh Kudus. Setiap saat, kapanpun, dimanapun, pada saat kita di kantor, pada saat kita di rumah, pada saat kita bekerja di lapangan, pada saat kita di sekolah, ya, dan lain-lain. Pasti jika kita dikuasai Roh Kudus, kita akan dibuat menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang disiplin dan taat akan firman Tuhan. Roh Kudus yang kita rayakan hari turunnya pada saat ini, dia juga adalah roh kebenaran. Dia adalah roh kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan Yesus itu adalah jalan kebenaran. Supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran, maka Tuhan mengutus Roh Kudus. Karena Tuhan sudah tahu manusia pasti akan menjadi umpan lunak iblis, memporak-porandakan imannya, memporak-porandakan semangatnya, dan membuat jalannya sesat. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah mengandalkan pikiranmu, jangan pernah mengandalkan kepintaranmu, jangan pernah mengandalkan apa yang engkau miliki, jangan pernah mengandalkan kekayaanmu, jangan pernah saudaraku mengeluh karena kemiskinanmu. Nah saudaraku, tahun transformasi membuat kita wajib untuk mau berubah. Saudaraku, kalau ada orang berkata, imanku tidak hidup, imanku tidak bertumbuh selama saya di HKBP. Tapi sejak saya ada di gereja X, imanku bertumbuh. Kemudian pendeta HKBP yang mendengarnya balik bertanya kepadanya, "Coba tunjukkan bahwa imanmu bertumbuh sekarang ketika engkau meninggalkan HKBP." Dengan cepat dan penuh semangat dia berkata, "Pak Pendeta, sekarang saya rajin ke gereja. Pak Pendeta, sekarang saya rajin berdoa. Pak Pendeta, sekarang saya rajin mengikuti segala kegiatan di gereja." Ada lagi? Kata Pak Pendeta. Kemudian si jemaat mantan HKBP itu berkata, "Tidak Pendeta, itu saja." Roh Kudus itu pekerjaannya bukan membuat orang rajin ke gereja. Roh Kudus itu pekerjaannya tidak hanya membuat orang rajin berdoa. Orang Farisi rajin berdoa, tapi di hadapan Yesus nilainya 0. Karena ternyata mereka hidup
di dalam kemunafikan. Hei ibu, para ahli Taurat setiap hari ada di bait Allah membaca Taurat, tetapi di mata Allah nilai mereka nol, karena ternyata hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Roh Kudus tak cukup hanya membuat orang banyak mengikuti kegiatan gereja, tetapi Roh Kudus harus merubah kita dari tadinya orang yang tidak baik menjadi orang baik. Yang tadinya kita adalah orang yang suka bohong, maka sekarang kita benci dengan kebohongan. Yang tadinya kita suka dengan gosip, maka sekarang dia akan benci dengan gosip. Saudaraku, yang tadinya dia suka benci kepada orang, maka ketika Roh Kudus turun atasnya, maka dia akan dibuat menjadi orang yang pengasih. Kerajinanmu ke gereja, lanjutkan dengan praktek perilakumu, karena toh dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan apapun yang akan kita kerjakan. Sebagai orang-orang percaya, setidak-tidaknya kita harus sering mengatakan kata Roh Kudus dalam hidup kita. Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini. Hari ini Bapak, Ibu, saudara sudah berapa kali mengucapkan kata Roh Kudus? Sudah berapa kali meminta Roh Kudus masuk ke dalam hatimu? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudaraku, itu termasuk doa. Doa kita mau seperti apa indah kalimatnya, doa kita panjang atau pendek, saudaraku, kalau kita tidak menyebutkan Roh Kudus di dalam setiap doa kita, maka sesungguhnya kita telah hidup sebagai orang percaya ibarat mobil mewah tadi, memiliki mesin yang oke punya, tapi tak ada minyak. Saudaraku, ketika kita berdoa di pagi hari, bangkit dari tidur, kita berdoa, "Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau telah menyertai aku di sepanjang tidurku malam tadi. Engkau telah membangunkanku di pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi aku akan memulai aktivitasku di kantor. Aku akan memulai aktivitasku di sekolah. Kalau engkau adalah siswa atau guru, aku akan memulai aktivitasku di lapangan. Oleh karenanya, biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas saya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai saya. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengendalikan saya, agar aku dapat melakukan pekerjaanku dengan baik, dan nama-Mu yang akan tetap dimuliakan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Nah, ada yang Tritunggal itu ada, saudaraku. Allah Bapa, Allah Roh,
Allah anak Yesus tadi, kita berdoa di dalam nama Yesus. Nah, kalau saudara berdoa hanya begini, terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi aku di malam ini. Pada pagi ini aku boleh bangun, sekarang aku melakukan aktivitasku, tolonglah aku Tuhan dalam nama Yesus. Saudaraku, itu bukan doa. Mana permohonanmu Roh Kudus untuk turun atasmu? Roh Kudus itu tidak akan bekerja kalau kita tidak minta masuk di dalam hati kita. Oleh karenanya saudaraku, mau sebandal apapun kita, mau sejahat apapun kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh minta kepada Yesus untuk mengubah kita, pasti bisa saudaraku. Itu ibarat seorang bapak mengatakan, nanti akhir Desember, 31 Desember 2025, aku akan berhenti merokok. Saya tertawa saudaraku. Coba ulangi Bapak. Ya, tanggal 31 Desember 2025 saya akan berhenti merokok. Bisa kau pastikan hidupmu sampai tanggal 25 Desember? Kenapa tidak berhenti sekarang? Kayaknya tidak sanggup Mamang. Kalau tiba-tiba aku harus berhenti. Ya pasti tak sanggup kalau kau andalkan pikiranmu. Pastilah tak sanggup kalau kau andalkan kekuatanmu, andalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menggoncang hatimu yang selama ini getol untuk merokok. Saudaraku, mulai akhir tahun ini aku tidak akan minum alkohol lagi. Kenapa mesti tunggu akhir tahun? Itu berarti sampai dengan awal Desember kau masih minum, kau masih bangun-bangun. Bagaimana kalau hidupmu diambil Tuhan awal Desember sebelum engkau bertobat? Ayo bertobatlah mulai sekarang. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak segan-segan mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu khotbah di hari kenaikan Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya saudaraku, Yesus itu sekarang sudah mempersiapkan tempat tinggal. Engkau yang tidak punya rumah tidak perlu berkecil hati, karena rumahmu yang tidak pernah kau kerjakan dengan tanganmu telah dipersiapkan Tuhan di sorga. Hei engkau yang punya rumah lebih dari satu, mungkin rumahmu orang mengatakan mewah dan indah dan dengan harga yang mahal. Jangan sombong, jangan rumahmu yang mewah justru membuatmu tidak sampai ke rumah Bapa yang di sorga. Yesus dikatakan bahwa sudah mempersiapkan rumah Bapa di sorga. Saudaraku, saat ini pemerintah sedang punya program membangun rumah rakyat, bukan hanya ratusan ribu unit, bahkan jutaan unit saudaraku. Ada orang yang berkata, gimana caranya ya supaya bisa dapat rumah murah itu? Bapak Ibu, tak perlu berkecil hati kalau engkau tidak bisa mendapatkan rumah itu, karena yang pasti rumahmu sudah dipersiapkan Tuhan di rumah Bapa di sorga. Persoalannya sekarang, ingatlah hidupmu saat ini mau kemana. Jangan bangga dengan fasilitas yang kau miliki saat ini. Jangan bersedih dengan apa yang tidak ada kau miliki pada saat ini. Karena dunia ini hanya sementara. Kita akan pergi ke rumah Bapa di sorga, dan Yesus telah mempersiapkan tempat bagi kita.
Oleh sebab itu dia kirim Roh Kudus supaya iblis-iblis yang akan memporak-porandakan iman orang-orang percaya, supaya rencana iblis untuk membuat orang percaya tidak sampai langkahnya menuju surga, di mana Yesus ada di sana, saudaraku. Yesus mengutus Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus itu dahsyat, saudaraku. Kekuatan Roh Kudus itu hebat, saudaraku. Jangan pernah anggap enteng dengan Roh Kudus. Di sebelah sana ada orang dengan mengatakan bahwa minggu lalu aku sudah dimasuki Roh Kudus, di mana aku bisa berbahasa roh. Sementara orang yang mendengar kebingungan, saudaraku, karena tidak ada yang mengerti. Bapak Ibu, Roh Kudus itu tidak pernah membuat orang bingung. Roh Kudus itu justru membuat yang kacau menjadi aman. Roh Kudus itu justru membuat suasana yang tidak tenang menjadi aman dan tentram. Roh Kudus itu membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Roh Kudus itu membuat orang yang menangis menjadi tersenyum, saudaraku. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Oleh karenanya, saudaraku, agar langkah kaki kita, agar pandangan hidup kita, mata kita tetap tertuju kepada jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus itu, ayo pakailah Roh Kudus. Jangan segan-segan, saudaraku, meminta Roh Kudus untuk bekerja menolongmu. Kalau kebetulan kita bersahabat dengan orang jahat, minta Roh Kudus bekerja, sanggupkan aku Tuhan agar tidak terpengaruh kejahatannya. Bahkan biarlah Roh-Mu yang kudus menyanggupkanku untuk membuat dia dapat berubah dan membuat dia bertobat. Pasti bisa, saudaraku, kalau Roh Kudus kita minta. Jangan pernah alergi dengan Roh Kudus. Pokoknya setiap kita berdoa selalu ucapkan kata Roh Kudus supaya dia bekerja. Karena Roh Kudus itu menanti, saudaraku. Dia menanti, sama dengan minyak. Kalau tidak dituangkan ke dalam mobil, maka minyak itu tidak akan bekerja. Roh Kudus juga, kalau tidak kita perkenankan masuk ke dalam hidup kita, maka dia hanya memiliki kekuatan di luar tubuh kita saja, di luar hidup kita saja. Dia perlu memiliki kedahsyatan, memiliki kekuatan di dalam hidup kita. Saudaraku, kalau engkau sering atau memiliki teman yang suka membencimu, yang suka menjelek-jelekkanmu, saudaraku, minta saja Roh Kudus bekerja atasmu. Katakan, Tuhan, sanggupkan aku untuk tetap menyayanginya walau dia sangat membenciku, walau dia sering menjelek-jelekkanku di belakangku. Minta Roh Kudus, yang saudaraku, pasti kita akan disanggupkan. Itu adalah kepastian, saudaraku. Inilah yang dikatakan tugas Roh Kudus itu, memulihkan kita dari segala kegalauan, dari segala kekacauan, membuat kita, saudaraku, pulih dari segala hal. Supaya dengan demikian, maka melalui perayaan hari raya turunnya Roh Kudus ini, ayo manfaatkan Roh Kudus itu untuk selalu mendampingimu, untuk selalu menolongmu, untuk selalu menghiburmu. Yesus mengatakan Roh Kudus itu tidak hanya menolong, tetapi juga menghibur. Apapun yang membuat hatimu sedih, jangan biarkan kesedihan itu terus ada di dalam hatimu. Ada Roh Kudus yang menghiburmu.
Dia yang akan menguatkanmu, saudaraku. Ayo, mulai sekarang setiap orang percaya harus memakai Roh Kudus sebagai andalannya. Tidak cukup hanya berkata Tuhan, tidak cukup hanya berkata ya Allah Bapa, tidak cukup hanya berkata ya Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus berkata ya Roh Kudus. Oleh karenanya saudaraku, Roh Kudus itu ada di mana-mana. Orang bisa berdoa di semua tempat di berbagai dunia karena Yesus hadir dalam Roh Kudus. Orang bisa memuji Tuhan dalam waktu yang sama di berbagai dunia, saudaraku, karena Roh Kudus ada di mana-mana. Itulah kedahsyatan Allah Bapa, Allah Anak yang kemudian menjelma dalam Allah Roh untuk menyertai kita. Lah kalau sudah kita percayai bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kalau kita sudah mempercayai Roh Kudus itu penolong kita, berarti tidak perlu lagi ada kekhawatiran, tidak perlu lagi ada rasa takut ketika kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan hidup. Serahkan kepada Roh Kudus, maka Dia akan bekerja. Tapi saudaraku ingat, jangan hanya menyerahkan kepada Roh Kudus. Tadi telah diingatkan kita harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti segala perintah. Kita harus tunjukkan kita mengasihi Tuhan nih, supaya kita adalah orang-orang yang turut akan firman-Nya, supaya Roh Kudus itu benar-benar berkuasa. Yesus berkata, kalau kau mau mengasihi Tuhanmu, kasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya saudaraku, kalau kita mau mengasihi Tuhan, jangan sebagian-sebagian. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita harus serempak kita pakai untuk mengasihi Tuhan, agar semua organ tubuh kita ini bersama-sama turut akan firman Tuhan, supaya semua organ tubuh kita ini sama-sama masuk ke surga. Saudaraku, jangan karena matamu separuh atau sebelah membuatmu hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam perikop lain, cungkil matamu satu, lebih bagus kau bermata satu masuk ke dalam surga daripada dua mata. Potong tanganmu, potong kakimu, lebih bagus bertangan atau berkaki satu, tapi kita masuk surga. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada saja pemuda-pemuda Kristen, dia terjebak dengan kecantikan wanita tetapi tidak seiman. Saudaraku, tak jarang pemuda Kristen lenyap saudaraku hanya karena kecantikan wajah wanita yang tidak seiman. Begitu sebaliknya saudaraku, tak jarang wanita Kristen dia lenyap hanya karena kegantengan laki-laki yang tidak seiman dengan kita. Nah saudaraku, ketika kau tahu bahwa imanmu lemah dalam hal itu, minta Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku Tuhan, ketika aku melihat laki-laki ganteng yang tidak seiman, hatiku terenyuh. Tuhan, ketika aku melihat wanita cantik walau tak seiman, hatiku jatuh cinta padanya. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus turun atasku, membuat mataku tidak akan dapat melihat wanita cantik yang tidak seiman. Berani dong harus berkata seperti itu. Kita tantang saudaraku, Roh Kudus mau bekerja atas kita, sehingga
kita tidak akan pernah melihat wanita cantik yang tidak seiman walau dia ada di depan mata kita. Ketika kita pergi ke mall, kita lewat di counter-counter handphone, wanita-wanita cantik menyapa kita, "Bang, boleh kok bertanya aja. Sini bang, boleh kok bertanya aja." Itu wanita-wanita cantik dan mungkin tidak seiman. Maka ketika kita berkata dalam doa, "Roh-Mu yang kudus turun atasku, buat mataku untuk tidak melihat wanita cantik yang tidak seiman," maka kau tidak akan melihatnya. Kau akan jalan begitu saja, saudaraku. Persoalannya, maukah kita berdoa seperti itu? Jangan-jangan kita berkata, "Rugi dong Pak Pendeta, ada wanita cantik gratis kok tidak kita lihat." Nah, persoalannya seperti itu, saudaraku. Karena kita punya sikap seperti itu, maka iblis pun mengintai kita dan mengatur waktu kapan untuk melenyapkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita rayakan hari turunnya Roh Kudus ini, dan pastikan bahwa Roh Kudus saat ini ada di dalam diri kita. Tadi waktu Bapak Ibu duduk di tempatmu, entah dimanapun kau sekarang, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia, di tanah Batak, di tanah Papua, dimanapun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara duduk pertama akan mengikuti ibadah online ini, tetap harus berdoa, "Tuhan, utus Roh-Mu yang kudus agar aku disanggupkan untuk mengikuti ibadah online ini mulai dari awal sampai akhir." Nah, apapun yang kita lakukan, kalau kita minta Roh Kudus untuk mengawal kita, yakinlah saudaraku, pasti kita akan merasakan sukacita yang berkepanjangan. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami merayakan hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah, Roh yang menghibur kami, yang menolong kami, yang merubah kami untuk menjadi orang yang baik. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus selalu ada di dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, sanggupkan kami untuk terus memohon agar Roh-Mu yang kudus ada dalam hidup kami. Sehingga tantangan apapun yang kami hadapi, kami selalu dapat mengenyahkan segala tantangan itu karena ada Roh penolong yang menolong kami. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Berkati para pengurus, berkati para anggota. Biarlah Tuhan, Yayasan Badan Kerjasama ini, Badan Kerjasama Marturia ini, Engkau pakai sebagai perpanjangan mulut-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu, sebagai perpanjangan kaki-Mu, sehingga kami selalu dapat untuk terus memberitakan berita Injil kebenaran dimanapun, kapanpun, ketika kami punya kesempatan untuk melayani. Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam kasih-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami seutuhnya kami serahkan kepadamu, agar Roh-Mu yang kudus yang akan memimpin langkah hidup kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita bernyanyi. Turunlah ya Roh Kudus.
Jemaat berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap setia melayani ibadah minggu secara online. Selamat merayakan hari raya turunnya Roh Kudus. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.